Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Wever Amali, NPM 016 dari Pendidikan Biologi 01. Di sini saya akan menerangkan tentang susunan menu seimbang ala chef. Kompetensi dasar yang pertama yaitu dengan mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Yang kedua yaitu tentang pengalaman belajar dengan menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada alat tulis, tabel kecukupan gizi, tabel kandungan gizi dalam makanan. Yang berikutnya ada langkah kerja. Yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu harinya. Yang berikutnya, susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Data hasil pengamatan berikut ini merupakan tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Macam bahan makanan yang pertama yaitu ada nasi, buncis, jambu biji, telur bebek, kentang, tahu, apel, jeruk, susu kedelai, genjer, dan juga ikan. Pada bahan makanan tersebut terdapat kandungan kalori, karbohidrat, lemak, protein, Fe, vitamin A, vitamin C, P, dan juga Ca. Menu makanan sehari pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, usia 19 tahun, berat badan 50 kg, aktivitasnya ringan sedang. Yang pertama sarapan dengan nasi putih, telur bebek mata sapi, sambal, sop buncis, jambu biji, dan juga susu kedelai. Makan siangnya yaitu dengan jus jeruk, telur asin bebek, ongseng kacang panjang, dan juga perkedel kentang. Pada malam harinya ada nasi goreng, ikan goreng, ongseng genjer, tahu goreng, dan juga salad buah apel. Analisis data hasil pengamatan. Yang pertama, berapakah kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Kecukupan energi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari dan proses metabolisme tubuh. Cara sederhana untuk mengetahui kecukupan energi dapat dilihat dari berat badannya. Pada remaja perempuan usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya sebesar 50-60 kg kalori per harinya, sedangkan usia 13-18 tahun sebesar 40-50 kg kalori per harinya. Pada remaja laki-laki usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya sebesar 55-60 kg kalori. Sedangkan usia 13-18 tahun sebesar 45-55 kg kalori. Menurut WHO menganjurkan rata-rata konsumsi energi sehari adalah 10-15% berasal dari protein, 15-30% dari lemak, dan 55-75% dari karbohidrat. Yang kedua yaitu apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Adapun besar kecilnya energi yang dikeluarkan juga bergantung pada tingkatan aktivitas fisik. Misalnya, aktivitas fisik yang ringan sekali yaitu kurang dari 2,5 kalori per menit. Misalnya seperti tidur. Aktivitas fisik ringan memerlukan 2,5 sampai 4,9 kalori per menit. Misalnya jalan santai. Berikutnya, aktivitas fisik sedang membutuhkan 5,0 sampai 7,4 kalori per menit. Misalnya menyapit rumput. Aktivitas fisik berat 7,5 sampai 9,9 kalori per menitnya. Misalnya menggergaji pohon. Aktivitas fisik berat sekali lebih dari 10 kalori per menit. Contohnya menarik becak dengan penumpang. Yang berikutnya, mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan seimbang?
Pemilihan dan konsumsi bahan makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang karena agar dalam tubuh tersebut mendapat gizi yang baik dalam tubuh. Gizi merupakan hal yang penting, menjadi perhatian yang penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Gizi yang terpenuhi dan baik diperlukan agar sel berfungsi optimal. Sistem kekebalan yang diaktifkan dalam hal ini menjadi semakin tinggi. Asupan energi selama periode infeksi dengan pengeluaran energi basal yang lebih besar. Secara umum, fungsi zat makanan adalah dengan memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan rusak. Berikutnya, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek perilaku makan yang meliputi yang pertama yaitu keteraturan makan, seperti memperlihatkan waktu makan pagi, siang, dan juga malam. Yang kedua yaitu ada kebiasaan makan. Kebiasaan makan dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya yaitu ada cara makan, tempat makan, dan beberapa aktivitas yang dilakukan ketika makan. Dilihat dari cara makannya seperti duduk, berdiri, atau sambil berbaring ketika makan. Yang berikutnya yaitu ada alasan makan. Makan dilakukan karena menurut kebutuhan fisiologis atau rasa lapar, kebutuhan psikologis atau mood, perasaan dan suasana hati, dan juga kebutuhan sosial seperti konformitas antara teman sebaya dan juga gengsi. Berikutnya ada jenis makanan yang dimakan dan juga perkiraan terhadap kalori-kalori yang ada dalam makanan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi dan dianjurkan. Makanan yang bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Contohnya yaitu saya. Nama Vicky Wafara Amali, jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun, berat badannya 59 kg, tinggi badan 160 cm, aktivitasnya ringan sedang. Yang pertama yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dikali tinggi badan sama dengan 59 dikali 1,62 sama dengan 23,04. Ini tergolong normal. Yang kedua yaitu dengan menghitung BMR, yaitu 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali usia sama dengan 1598,7. Kemudian ada berat badan ideal, rumusnya yaitu dengan tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 90% dari berat badan. Jadi berat badan idealnya yaitu adalah 54. Kebutuhan kalori basal, rumusnya 25 kg kalori dikali berat badan untuk perempuan menghasilkan 1350. Kebutuhan kalori basar aktivitas 30% yaitu tergolong aktivitas ringan sedang. Yang berikutnya menghitung kebutuhan kalori total dengan rumus KKB ditambah persen KKB aktivitas fisik menghasilkan 1755 kg kalori. Kesimpulan, berdasarkan data di atas, kebutuhan kalori total saya adalah
1755 kg kalori. Maka menu yang telah disusun sudah memenuhi kebutuhan kalori harian saya dengan aktivitas ringan sedang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik pada makanan yang kita konsumsi setiap harinya harus mengandung zat-zat gizi. Misalnya di Indonesia telah lama masyarakatnya dianjurkan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, sayur, lemak, buah, dan juga susu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.